Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Yanti. Di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya mengenai pelayanan birokrasi yang ada di tempat saya, yaitu Kelurahan Padasuka, Kota Bandung. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai sejarah birokrasi. Sejarah singkat birokrasi. Secara etimologis, istilah birokrasi berasal dari gabungan kata Prancis "ber" yang berarti kantor dan kata Yunani "kraten" yang berarti aturan. Sebagai suatu bentuk institusi, birokrasi telah ada sejak lama. Alasan adanya keberadaan birokrasi adalah munculnya masalah-masalah publik tertentu yang penanganannya membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari orang yang banyak. Mesir kuno merupakan awal mula terlahirnya birokrasi skala besar yang pertama di dunia. Selain di Mesir, peradaban kuno lainnya juga membentuk birokrasi untuk menunjang pengaturan dan pengorganisasian kota. Hal ini sebagaimana yang ditemui di Roma dan juga di Cina pada dinasti Han, di mana pengaturan birokrasinya mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Konfusius tentang kepegawaian. Seiring dengan bertambah kompleksnya masalah dan hal yang harus diatur, kemunculan organisasi-organisasi birokratis kemudian menjadi semakin bertambah banyak dan semakin dirasakan sebagai hal yang urgent di era modern ini. Dalam bentuknya yang modern, birokrasi pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-18. Kemudian, abad ke-19, Jerman menjadi negara yang paling sukses dalam mengembangkan birokrasi yang rasional, disiplin, dan juga modern. Sampai negara-negara Eropa yang lainnya menjadi iri kepada negara Jerman. Dalam hubungannya dengan era modern, memang birokrasi seolah-olah menjadi paket yang tak terpisahkan dalam setiap pembangunan masyarakat modern. Keberadaan birokrasi menjadi norma yang tak terelakkan bagi setiap tatanan masyarakat modern yang dinamis dan rasional. Tanpa kehadiran birokrasi, tak dapat dibayangkan bagaimana suatu pemerintahan akan mengimplementasikan kebijakannya. Tanpa birokrasi, tak dapat dibayangkan pula bagaimana populasi manusia yang padat dan mendiami suatu wilayah tertentu akan dapat diatur. Birokrasi adalah faktisitas institusional masyarakat modern. Munculnya beragam pandangan mengenai birokrasi. Karena latar dampak dan signifikansi yang tinggi dari birokrasi itulah, tak heran jika banyak bermunculan pemikiran yang beragam tentang birokrasi. Sebagai institusi masyarakat yang modern, refleksi tentang birokrasi menjadi imperatif untuk memahami dinamika dan problematika sosial di era modern. Pemikiran mengenai birokrasi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu diantaranya Hegel, Karl Marx, dan Max Weber. Pemikiran yang dicetuskan oleh ketiga tokoh tersebut banyak merefleksikan problem, isu, dan keprihatinan tentang birokrasi yang tetap saja bertahan sampai sekarang. Di sini saya akan lebih berfokus pada pemikiran Max Weber mengenai birokrasi. Berbeda dengan pandangan Hegel dan Marx yang memikirkan birokrasi secara sekunder sebagai unsur dari sistem pemikiran yang lebih luas, Weber mendiskusikan birokrasi secara tersendiri dan ekstensif. Menurut Weber, perkembangan organisasi menjadi lebih besar akan merangsang bertumbuhnya birokrasi dalam organisasi tersebut. Ini karena organisasi tersebut semakin besar dan membutuhkan mekanisme bagi pelaksanaan tugas-tugas administratif skala luas. Negara, perusahaan, gereja, atau perserikatan merupakan contoh-contoh organisasi yang dapat berkembang menjadi birokrasi. Max Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan sarana paling rasional untuk pelaksanaan kontrol imperatif atas tindakan manusia dan dapat mencapai derajat efisiensi teknis yang tinggi.
Tipe ideal birokrasi merupakan sarana paling rasional untuk pelaksanaan kontrol imperatif atas manusia. Birokrasi irasional karena bersandar pada otoritas legal rasional yang berisikan 5 prinsip dasar berikut. Yang pertama, standarisasi dan formalisasi. Kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Ketiga, hierarki otoritas, profesionalisasi, dan juga dokumentasi tertulis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai staf administratif dari Kelurahan Padasuka, Kelurahan Padasuka telah melaksanakan 5 prinsip dasar tersebut dengan baik, yaitu diantaranya yang pertama, standarisasi dan formalisasi. 4 aspek standarisasi dalam literatur teori organisasi klasik, yaitu standarisasi proses kerja, standarisasi keterampilan, standarisasi output kerja, standarisasi keterampilan pekerja, dan standarisasi nilai. Max Weber memfokuskan perhatian pada standarisasi proses kerja dan standarisasi keterampilan pekerja sebagai metode yang rasional untuk mengkoordinasikan dan mengontrol aktivitas kerja. Formalisasi dalam organisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi tersebut distandarisasikan. Standarisasi dan formalisasi telah diterapkan dengan baik di Kelurahan Padasuka. Setiap staf memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang masing-masing. Salah satunya yaitu bagian IT yang dipegang oleh Bu Gea. Bu Gea memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang IT maupun dalam pelayanan. Tugas-tugas yang dilakukan oleh para staf Kelurahan Padasuka dilaporkan pada website tertentu. Hal itu sebagai bukti bahwa mereka melakukan tugas-tugas dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pembagian kerja dan spesialisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas-tugas ke dalam komponen-komponen sederhana yang dapat dilaksanakan berdasarkan suatu basis yang berulang-ulang. Max Weber mengadopsi prinsip pembagian kerja dan spesialisasi ke dalam tipe ideal birokrasi. Pembagian kerja dan spesialisasi telah diterapkan pula di Kelurahan Padasuka. Setiap orang memiliki bidang dan tugasnya masing-masing. Mereka melakukan tugas sesuai bidang yang mereka pegang, sehingga tugas-tugas dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Ketiga yaitu hierarki otoritas. Max Weber menyatakan bahwa anggota organisasi mentaati otoritas pejabat hanya dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum. Dalam pemberian anggaran kepada RT maupun RW dilaksanakan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Anggaran yang telah diberikan harus terdapat bukti penggunaan anggaran. Contohnya, ketika kegiatan telah terlaksana, maka penerima anggaran harus melampirkan bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, profesionalisasi. Bevier menyatakan bahwa profesionalisasi adalah suatu proses untuk mendorong dan melindungi kepentingan pemangkuan jabatan secara profesional. Berdasarkan pengalaman saya di Kelurahan Padasuka, para staf harus melakukan tugas-tugasnya dengan profesional. Ketika saya menjadi staf pelayanan, terdapat masyarakat yang susah untuk diberi pengertian atau diberikan pemahaman. Masyarakat tersebut berbicara dengan secara keras, dengan penuh emosi. Saat itu terdapat ibu-ibu yang ingin membuat domisili, akan tetapi alamat asli dari si ibu yaitu memiliki alamat yang berbeda dari Kelurahan Padasuka. Ibu-ibu tersebut mengatakan bahwa tempat tinggal dia berada di Kelurahan Padasuka, akan tetapi alamat kakak berasal dari kelurahan yang berbeda. Staf Kelurahan Padasuka menyatakan bahwa surat domisili yang diinginkan oleh ibu tersebut tidak dapat dibuatkan karena ibu tersebut tidak memiliki kakak yang berada di Kelurahan Padasuka. Akan tetapi, ibu tersebut dengan emosi ingin membuat surat domisili di Kelurahan Padasuka. Staf Kelurahan Padasuka memberikan informasi dengan profesional tanpa terbawa emosi.
Staf kelurahan pada suka memberikan pemahaman bahwa ibu tersebut dapat membuat domisili sesuai dengan alamat kakak yang tertera. Kelima, yaitu dokumentasi tertulis. Max Weber menegaskan bahwa di dalam organisasi birokratik, seluruh tindakan, keputusan, dan peraturan administratif dirumuskan dan dicatat dalam tulisan, di mana dalam perencanaan pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah untuk 1 tahun anggaran harus memiliki rencana kerja pemerintahan daerah dan laporan realisasi anggaran daerah. Setiap anggaran yang dikeluarkan oleh Kelurahan pada suka memiliki laporan yang harus diberikan kepada pihak kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan berada di wilayah perkotaan. Kelurahan memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayahnya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai bagian staf administratif di Kelurahan pada suka, berbagai jenis tugas administratif telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Bahkan 5 prinsip mengenai birokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan pada suka. Tugas-tugas yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Sekretaris kelurahan memberikan pemahaman kepada saya bahwa apa saja yang harus saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Sekretaris kelurahan menyatakan bahwa saya harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dimudahkan dengan hal itu. Selain itu, juga saya diberi pemahaman agar tidak menerima sepeser uang pun dari masyarakat. Hal itu karena membantu masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Terdapat peraturan yang melarang pemungutan liar yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut pasal 12 ayat 1 UU PTKP, setiap pegawai negeri ataupun pihak swasta yang melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pungutan liar tidak boleh dilakukan di lingkungan kelurahan pada suka, walaupun dengan jumlah yang relatif kecil. Saya dituntut untuk dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dibawa. Masyarakat harus membawa persyaratan yang lengkap. Jika terdapat persyaratan yang belum ada, maka surat serbaguna yang diinginkan tidak akan diberikan. Seluruh kegiatan yang terjadi di Kelurahan pada suka dilakukan atas ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.